Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan inflasi tahunan pada bulan Desember 2025 mencapai 2,92%. Capaian ini menunjukkan tekanan harga sepanjang 2025 masih berada pada level terkendali. Inflasi tahunan pada bulan Desember 2025 mencapai 2,92% dan menjadi angka inflasi tertinggi di sepanjang tahun 2025. Namun demikian, inflasi Desember masih berada pada kisaran yang terkendali yang tercermin dari capaian inflasi secara bulanan sebesar 0,64%. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan inflasi tahunan pada bulan Desember 2025 mencapai 2,92%. Capaian ini menunjukkan tekanan harga sepanjang 2025 masih berada pada level terkendali. Hal tersebut terlihat dari capaian inflasi pada Desember 2025 yang tercatat sebesar 0,64% secara bulanan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi secara bulanan sejalan dengan peningkatan indeks harga konsumen dari 109,22 pada November 2025 menjadi 109,92 pada Desember 2026. Kenaikan ini menggambarkan adanya peningkatan harga pada sejumlah komoditas. Inflasi akhir tahun tersebut dipengaruhi terutama oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mencatat inflasi bulanan 1,66% dengan andil 0,48% sehingga menjadi kontributor terbesar inflasi Desember 2025. Komoditas utama pendorong kenaikan harga antara lain cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, ikan segar, serta telur ayam ras. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,58% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,33%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi dominan adalah emas perhiasan. Sementara itu, inflasi juga didorong oleh kelompok transportasi yang naik 0,55% dengan andil 0,07% seiring meningkatnya mobilitas pada libur akhir tahun. Sedangkan beberapa kelompok pengeluaran lain mengalami inflasi yang relatif rendah, antara lain kesehatan, rekreasi dan olahraga, serta penyediaan makanan dan minuman restoran. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, inflasi Desember 2025 cetak angka tertinggi di sepanjang tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Prindo, kemudian juga dengan Ibu Friska Safitri, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak. Oh sorry, halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar? Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Jimmy, dan apa kabar Ibu Friska? Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati data BPS sudah keluar begitu ya. Berarti di Desember memang tercatat nyaris 3% inflasi secara tahunan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kacamata ekonom? Apakah memang ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri atau justru lebih tinggi dari perkiraan ini, Bu? Oke, sebenarnya kalau kita merujuk rilis baru BPS di Desember 2025 itu 2,9% juga atau 0,6% itu secara kita lihat itu lebih tinggi dari ekspektasi pasar kan. Belum merilis konsensus pada luas menempatkan inflasi di Desember itu sekitar 2,3% sehingga relatif 0,9% tapi saya pengen di dalam lagi. Jadi yang menentukan sebenarnya bukan lebih tinggi, melainkan jenisnya. Karena inflasi itu yang sifatnya setara dan ada juga yang tetap dan berpotensi mengubah perilaku pelaku usaha maupun rumah tangga. Nah, indikator pentingnya adalah inflasi pada Desember 2025 ini yang berada di 0,30%. Nah, ini memberikan bahwa yang benar-benar pada domestik belum tentu menunjukkan eskalasi. Itu yang lebih adalah komponen yang mudah konflik dari
tahun seperti pangan tadi dan sebagainya, beberapa komoditas itu ada distribusi dan insentif. Nah, karena itu menurut saya kehidupan inflasi ini lebih shock dan momen akhir tahun ketimbang tanda panas. Oke, berarti memang momen Nataru ya menjadi salah satu trigger kenapa inflasi ada kenaikan begitu di bulan Desember. Nah, dari kacamata pelaku usaha retail, Pak Jimmy, Anda melihat bagaimana? Apakah memang lagi-lagi ini siklus tahunan saja yang biasa terjadi pada saat momentum libur Natal dan Tahun Baru begitu, Pak? Iya Mas Pras, jadi kalau kita lihat memang kan secara tahunan kalau menghadapi Nataru itu biasanya inflasi itu lumayan tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Tapi secara umum inflasi tersebut masih berada dalam rentang ekspektasi pelaku usaha retail tadi karena faktor musiman akhir tahun tadi ya. Dan secara tahunan inflasi relatif terkendali, sementara kanan bulanan mencerminkan memang dinamika jangka pendek yang tadi disebutkan gitu. Oke, dan berdampak tidak sih dengan inflasi yang tertinggi di sepanjang tahun ini di bulan Desember ini terhadap angka penjualan, kemudian juga volume transaksi di gerai ataupun di industri retail sendiri, Pak? Dampaknya sebenarnya Mas Pras lebih terasa pada nilai transaksi dibanding volumenya ya. Volume terutama untuk kebutuhan pokok itu relatif terjaga kan karena orang tetap makan yang sama, mungkin ada tambahan sedikit pada saat masa festif tadi gitu. Tapi pada periode akhir tahun ini aktivitas belanja justru turut didukung oleh program Epic Sale yang diinisiasi oleh Aprindo, didukung Menko Perekonomian dan Kemendak, serta diimplementasikan oleh anggota retail Aprindo. Sehingga kita memang merasakan ada traffic dan transaksi yang tetap terjaga gitu ya, walaupun mungkin secara daya beli dan lain-lain masih ada sedikit tekanan gitu. Oke, transaksi dan traffic dari sisi perdagangan, aktivitas perdagangannya begitu ya Pak Jimmy ya, masih tetap ada begitu ya, meskipun kita tahu ada tantangan dari sisi daya beli sendiri. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi. Ada komoditas penyumbang utama tadi, makanan minuman, ada cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, emas, perhiasan. Ini juga menarik kita cermati nanti di segmen berikutnya Pak Jimmy dan juga Bu Friska. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo, kemudian juga Ibu Friska Safitri, ekonom dari UPN Veteran Jakarta. Dan menyikapi dengan beberapa informasi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Lantas Bu Friska, Anda melihat bagaimana dengan laju inflasi di sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2025 ini, apakah bisa menjadi pijakan yang kuat menatap tahun 2026? Mengingat kita nanti ada momen siklikal lagi, Lebaran Bu, yang akan ada di depan mata nih, silakan. Oke, kalau dilihat itu ya, sebenarnya inflasi 2,92% ini memiliki regresif, artinya dia memberikan pukulan yang tidak proporsional. Jadi meskipun angka ini masih dalam target Bank Indonesia, jadi struktur penyumbang didominasi oleh volatile harga pangan itu akan melambung. Tapi saya rasa kalau misalnya BI masih bisa melakukan kebijakan moneter yang cukup bagus, itu mereka bisa mengantisipasi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini ada kelompok yang berpendapatan rendah ya, dampaknya itu mereka hanya akan bersifat ekstensial. Jadi kalau misalnya inflasi itu misalnya makanan dan minuman untuk tembakau tadi itu 50% dari pengeluaran kelompok ini dialokasikan untuk pangan. Maka lonjakan harga cabai rawit, beras, dan daging ayam itu di bulan Desember memaksa mereka melakukan strategi untuk istilahnya survive gitu ya. Logikanya jika substitusi konsumsi ke kualitas yang lebih rendah itu atau pengurangan porsi belanja non pangan. Nah di sisi lain peran bantuan sosial pemerintah itu sangat penting agar menahan kelompok ini tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Nah, sementara itu kalau dilihat lagi kelompok kelas menengah ini menghadapi fenomena the squeeze. Nah, ini yang harus diantisipasi nanti untuk 2026. Jadi itu bisa dibilang himpitan ekonomi ya. Kelompok ini tidak tersentuh bantuan sosial, namun daya beli mereka itu tergerus dari dua sisi. Pertama karena kenaikan harga pangan dan transportasi. Kedua kontribusi inflasi antara emas perhiasan dan inflasi inti gitu ya. Jadi bagi kelas menengah itu kenaikan biaya hidup itu mengakibatkan terjadinya pengereman konsumsi sekunder dan tertier gitu. Jadi ini
harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Nah, itu dia. Lantas kalau kita tarik lebih luas lagi, apakah akan berdampak terhadap ruang kebijakan moneter dari Bank Indonesia? Mengingat kita tahu 4,75% ini kan menjadi rezim suku bunga rendah juga ya dalam beberapa bulan terakhir. Nah, Anda melihat bagaimana kansnya di tahun 2026 di awal tahun ini, Bu Friska? Oke, ini secara kita bisa lihat ini sepertinya saya melihat secara lebih kritis lagi ya. BI sedang menghadapi tantangan yang kita bisa sebut the last mile inflation. Meskipun secara angka ini masih dalam target, tren akselerasi dari 1,57 ke 3% dalam setahun adalah sinyal bahwa tekanan harga itu bukan lagi sekedar area kecil, tapi melainkan ombak yang mulai membesar. Nah, ini jelas mempersempit ruang bagi kebijakan moneter yang ekspansif di 2026. Nah, jika kita lihat lebih dalam, BI tidak hanya melihat IHK domestik, tapi juga stabilitas nilai tukar. Nah, ini yang harus diantisipasi seperti itu. Jika BI buru-buru menurunkan bunga dari level 4,7% saat ini, nah untuk memacu pertumbuhan resikonya adalah terjadi capital outflow di tengah ketidakpastian global. Nah, inflasi Desember ini menjadi jangkar yang memaksa BI untuk tetap higher for longer gitu ya. Ruang kebijakan BI di 2026 ini tersandra oleh kebutuhan yang menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar rupiah tidak terdepresiasi lebih dalam. Oke, itu dia menjadi tantangan tersendiri nantinya bagi Bank Sentral ya di tahun 2026. Pak Jimmy, lantas bagaimana dari si pelaku usaha retail begitu untuk bisa menjaga harga tetap stabil meskipun kita tahu laju inflasi sudah mengalami tren kenaikan, mengingat ini ada momentum lebaran lagi begitu tinggal beberapa bulan, apakah nanti akan berdampak juga nanti dengan laju inflasi yang masih tinggi, kemudian bagaimana supaya menjaga ya konsumennya tetap setia nih untuk produk retail kita begitu? Iya, Mas Pras, kita menyadari bahwa ini kan nanti akan ada tantangan-tantangan seperti yang disampaikan oleh Bu Friska ya. Jadi pelaku retail tidak bisa langsung meneruskan seluruh kenaikan biaya ke konsumen sekiranya ada inflasi atau kenaikan harga tadi. Jadi pilihan kita ya efisiensi operasional dan juga penyesuaian harga dilakukan secara selektif untuk menjaga daya beli. Tapi untungnya memang tadi di bulan Februari sampai dengan Maret ini kan nanti kan ada festif bulan Ramadan, kemudian masuk ke Lebaran ya, itu biasanya akan jadi peningkatan daya beli karena adanya THR dan lain-lain. Kemudian kita harapkan nanti itu bisa kita manfaatkan gitu. Nah, sementara setelah itu yang menjadi tantangan kita gitu untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan faktor global juga turut menyumbang kestabilan ya. Tapi sekarang kan kita lihat kan di faktor global juga ada tantangan juga yang harus dihadapi gitu Mas Pras. Baik, dan inflasi tinggi di akhir 2025 ini akankah nanti juga mempengaruhi terkait dengan perencanaan stok kemudian strategi bisnis retail begitu di tahun 2026 ini, Pak Jimmy? Kita sih nggak ngelihat seperti itu ya. Jadi memang tetap kita prepare terutama untuk momen Ramadan dan Lebaran tadi. Ya kita harapkan sih logistik kemudian juga faktor-faktor luar tadi juga tidak terlalu berpengaruh gitu. Ya kita lihat gitu ya. Kalau nanti misalnya kita menghadapi tantangan yang sifatnya mendadak gitu ya, kita mau nggak mau sesuaikan lagi langkah-langkah supaya tetap terjaga di tingkat konsumen. Baik, masih mencermati berarti terkait dengan kondisi geopolitik, geoekonomi di luar negeri begitu ya. Nah, Bu Friska, lantas bagaimana Anda melihat tren inflasi kita di awal tahun 2026 ini? Apakah tren kenaikan yang terjadi di awal tahun karena ada momentum Nataru yang nanti akan berlanjut lagi dengan momentum ada Ramadan dan Lebaran ini akan berlanjut lebih tinggi atau bagaimana? Oke, ini adalah sebenarnya pertanyaannya penting banget ya. Secara kasat mata mungkin angka 0,64% bulanan itu memang membawa aroma musiman dan kuat akibat perayaan Natal atau Tahun Baru. Namun jika kita membedah lebih tajam, lonjakan 2,92% secara tahunan merupakan level tertinggi sepanjang 2025. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada masalah struktural yang sedang menopang di momen musiman ini. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan faktor musiman, kenaikan tarif angkutan udara, permintaan pangan adalah siklus tahunan. Namun yang bersifat struktural di sini adalah rapuhnya konektivitas rantai pasok pangan antar wilayah. Nah, data itu menunjukkan bahwa inflasi pangan itu melambung tinggi
karena disrupsi distribusi akibat cuaca ekstrim misalnya gitu ya, terutama di daerah Sumatera. Nah, secara logik sistem logistik kita kuat. Gini, kalau kita lihat sistem logistik kita kuat secara struktur, guncangan cuaca seharusnya tidak menciptakan disparitas harga yang begitu lebar. Jadi Nataru itu hanyalah sebenarnya pemicu. Nah, di satu sisi ada yang kita namakan fenomena sticky inflation. Jadi komponen ini yang mendorong harga emas perhiasan dan andil kumulatif menjadi 0,79%. Nah, jadi ini bukan lagi karena musim libur akhir tahun, melainkan transmisi dari ketidakpastian geopolitikal global yang tadi kita udah bicarakan, yang menetap dalam struktur harga domestik kita. Dan ini mau nggak mau mempengaruhi pasar domestik kita. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ekonomi kita semakin terekspos pada volatilitas global yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan pasar jangka pendek gitu ya. Nah, kalau saya melihat ini sepertinya adalah inflasi hibrida. Artinya jika pemerintah hanya menganggap ini sebagai anomali musiman, nah kita berisiko terjebak dalam dalam inflasi yang persisten di kuartal 1 2026. Baik, itu dia ya, masih ada beberapa tantangan yang perlu dicermati, lagi-lagi kondisi geopolitik di luar negeri ya, dan juga kita tahu ekonomi di dunia sebenarnya masih belum pulih secara on the track begitu ya, karena memang masih ada tantangan peningkatan yang terjadi, eskalasi kemarin Amerika Serikat juga bagaimana menyerbu Venezuela dan lain-lain. Ini menjadi hal yang perlu dicermati bersama. Baik, Pak Jimmy, kemudian Bu Friska, terima kasih banyak ini atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Bu Friska, terima kasih. Mas Pras, oke. Terima kasih Mas Pras, Bu Friska. Terima kasih.